Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, segenap panitia event dakwah competition yang insya Allah semangat selalu, dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada keadaan siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada sang pembawa risalah yang agung, manusia paling mulia seantero jagat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya nanti kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu bukan menjadi hal yang jarang kita ketahui bahwa globalisasi membawa kita pada era teknologi. Dan teknologi memudahkan umat manusia khususnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa memanfaatnya dalam bidang informasi dan komunikasi. Membahas mengenai informasi dan komunikasi di era milenial saat ini, kita generasi muda sepatutnya tidak asing dan yang namanya media sosial. Ya, sebuah wadah yang memberikan ruang bagi kita untuk berkreasi dan menikmati hal yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di kehidupan nyata. Contoh dari media sosial sendiri yaitu YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan yang paling diminati oleh generasi muda saat ini yaitu TikTok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu di setiap adanya inovasi pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari media sosial sendiri yaitu memudahkan kita dalam mensyiarkan agama Islam. Yang kedua, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih cepat dalam mengakses segala hal. Dan yang terakhir, terjangkaunya akses dalam mudahnya dalam menjangkau segala hal dan lebih murahnya dalam cukup banyak. Bukan dampak positif yang bisa kita ambil dan bisa kita rasakan, tapi di balik semua itu banyak dampak negatif yang bisa menjerumuskan kita dalam lembah kemaksiatan, yaitu munculnya sifat individualisme, tumbuhnya rasa malas karena saking mudahnya dalam menjangkau segala hal. Dan yang ketiga, teraksesnya video-video yang tak pantas dipertontonkan hingga menjerumuskan kepada perzinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-ayah, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, sepatutnya bisa membentengi diri kita dari dampak negatif media sosial. Yaitu dengan cara yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan kita. Yang kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari ilmu. Yang ketiga, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Itu tadi cara dari saya untuk
menjauhi kita dari dampak negatif media sosial. Tetapi semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan kepada diri kita agar terhindar dari dampak negatif media sosial. Batik milik bangsa Indonesia, yang pakai pasti semanis gula. Bijaklah dalam bersosial media agar dapat ridhonya Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.